Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat belajar, mendalami ilmu agama, serta membentuk karakter dan akhlak santri. Secara umum, pesantren memiliki ciri khas berupa adanya kiai, santri, masjid, pondok atau asrama, serta sistem pengajaran kitab-kitab klasik Islam. Kalau kita ngomongin soal pesantren, pasti yang pertama kali kepikiran itu suasananya yang penuh kedamaian, ada ustadz dan kiai yang ngajarin santri. Bukan cuma soal ilmu agama, tapi juga soal hidup. Di pesantren yang diajarin itu bukan cuma cara ngaji atau hafalan kitab, tapi juga gimana jadi manusia yang punya nilai, punya akhlak, dan bisa hidup bareng orang lain dengan baik. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata nilai-nilai yang diterapkan di pesantren itu sangat nyambung banget sama nilai-nilai yang ada di Pancasila. Bahkan bisa dibilang pesantren itu tempat di mana Pancasila benar-benar hidup, bukan cuma dihafalin. Seperti di pesantren kami, yaitu PPM Al-Istiqomah Mata Baru, yang dimana juga menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan. Dari arti tersebut sudah kita ketahui bahwa Tuhan itu hanya satu atau esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sudah pasti di pesantren sangat menerapkan nilai sila pertama ini karena iman kepada Allah itu kewajiban bagi semua umat Islam. Di pesantren sudah pasti kita ingin menjadi lebih baik. Jadi, kita harus selalu beribadah kepada Allah atau Sang Pencipta. Dan di pesantren kita menerapkannya seperti sholat berjamaah, sholat wajib maupun sunnah, mengajarkan tentang akhlak dan sopan santun, mengajarkan untuk saling menghargai dan toleransi bahwa semua keberagaman yang ada di negara ini itu berbeda-beda. Dan di pesantren ini ada organisasi yang disebut dengan OPPM, yaitu Organisasi Pelajar Pondok Modern. OPPM tersebutlah yang membimbing para santri tentang akhlak sopan santun, selalu beribadah kepada Allah seperti sholat dan mengaji atau baca Quran. Itu semua sudah diterapkan di pesantren ini sejak lama, bahkan waktunya pun sudah ditetapkan dan semua dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama. Contoh sila kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di pesantren ini juga sudah diterapkan seperti contohnya gotong royong atau bersih-bersih bersama setiap hari Jumat pagi, di mana pada saat itu semua santri harus bersama-sama membersihkan lingkungan pesantren dan dibimbing oleh OPPM dan beberapa ustadz atau ustazah. Para kiai dan ustadz-ustazah juga ngajarin buat berbuat baik sama siapa saja, nggak mandang status, nggak mandang asal-usul. Semua orang dianggap sama di hadapan Allah. Nah, dari situ muncul nilai kemanusiaan yang sejati, bukan cuma ngomong doang, tapi benar-benar dihidupkan. Dan sila ketiga ada nilai persatuan. Contoh dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana para santri juga menanamkan semangat nasionalisme atau rasa peduli terhadap negara Indonesia. Kalau di luar pesantren, orang sering ngomong soal persatuan cuma waktu upacara. Di pesantren, nilai ini terasa banget tiap hari. Bayangin aja, santri datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan kadang dari luar negeri juga. Mereka beda bahasa, beda budaya, tapi hidup bareng, makan bareng, belajar bareng, tidur sekamar, dan tetap bisa akur. Nilai persatuan di pesantren itu nggak dibuat-buat, tapi tumbuh karena mereka hidup dalam kebersamaan setiap hari, seperti memperingati hari-hari kemerdekaan ataupun memperingati hari kepahlawanan, terutama pada tanggal 17 Agustus, di mana saat itu diadakannya upacara bersama dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Di sini juga diadakan lomba per kelompok, di mana setiap kelompok harus menjaga kekompakan setiap anggotanya, dan ini termasuk dari persatuan juga. Mereka menjaga kekompakan agar bisa mengikuti lomba tersebut dengan semangat, walau nanti kedepannya belum tentu bisa memenangkannya, karena menang kalah sudah biasa, jadi dibawa senang aja.
Dari situlah mereka belajar bahwa arti perjuangan itu tidak mudah bila dilakukan hanya seorang diri, tetapi bila kita bekerja sama maka hasilnya juga akan memuaskan, karena hasil takkan mengkhianati usaha. Dan selanjutnya ada sila yang keempat, yaitu nilai musyawarah. Contoh dari sila keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai ini juga sudah diterapkan di pesantren. Di sini diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil untuk santri-santrinya. Dan seorang pemimpin harus tegas, tidak boleh pilih kasih terhadap sesama. Nah, ini juga menarik. Di pesantren semua keputusan besar biasanya diambil lewat musyawarah. Misalnya, kalau mau nentuin siapa yang jadi ketua kamar, pengurus dapur, atau ketua organisasi santri, biasanya nggak langsung tunjuk, tapi dibahas bareng-bareng. Kiai juga sering ngajarin pentingnya musyawarah supaya keputusan yang diambil bisa adil dan diterima semua. Dari situ, santri belajar bahwa kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bijak dan bisa dipercaya. Selain itu, di pesantren juga ada sistem organisasi santri yang mirip pemerintahan kecil. Ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang. Mereka belajar tanggung jawab dan cara memimpin. Jadi nilai demokrasi dan kebijaksanaan itu dipraktikkan langsung, bukan cuma dibahas di teori. Dan selanjutnya ada nilai keadilan. Contoh sila kelima ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di pesantren ini juga diajarkan sikap adil, karena itu sangat wajib dalam hidup bersosial sesama. Semua santri diperlakukan sama, tetap harus antri kalau mau makan, tetap ikut piket, tetap kena hukuman kalau melanggar aturan. Jadi nggak ada yang diistimewakan karena status sosialnya. Kiai dan ustadz atau ustazah juga ngajarin buat berbagi. Misalnya, kalau ada santri yang nggak punya uang jajan, teman-temannya biasanya patungan. Kalau ada santri yang nggak punya perlengkapan, kadang pihak pesantren bantuin. Dari situ muncul rasa empati dan tanggung jawab sosial. Kalau dilihat dari semua penjelasan tadi, jelas banget kalau kehidupan di pesantren itu adalah wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila. Mulai dari nilai ketuhanan yang ditunjukkan lewat ibadah dan keimanan, nilai kemanusiaan lewat sikap tolong-menolong dan adab, nilai persatuan lewat kebersamaan santri dari berbagai daerah, nilai kerakyatan lewat musyawarah dan kepemimpinan santri, sampai nilai keadilan sosial lewat kesederhanaan dan kebersamaan. Pesantren memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Melalui proses pendidikan, pembinaan akhlak, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan, pesantren menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sejalan dengan ajaran Islam yang diajarkan di lingkungan pesantren. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi benteng ideologi bangsa yang memperkuat persatuan dan keutuhan negara. Melalui peran aktif pesantren dalam kehidupan sosial dan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup, berkembang, dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Dan nyata di sini indah.